Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Selamat beraktivitas. Dan saya akan berbicara soal apa yang saya perkirakan. Memang terbukti bahwa Kapten Tim Nasional kita Jai Itses tidak bisa bermain. Karena tidak mungkin dia dipaksakan untuk bermain karena kondisinya memang eh, tidak bisa ya setelah mengalami cedera melawan Parma di pekan terakhir Serie A di mana dia minta keluar di menit ke-53. Itu sudah menandakan bahwa dia merasa memang kondisinya buruk dan harus mengakhiri pertandingan melawan Parma lebih cepat, dan dia mendapatkan penanganan dari tim medis Sassuolo, klub di mana Jai Isis bernaung. Sebenarnya Jai Isis sudah mengalami cedera saat menghadapi AC Milan, ya saat mereka menang dengan 2 gol, kemudian dia absen dalam 2 pekan melawan Torino dan melawan Lecce. Kemudian setelah melihat situasi dan kondisi kebugaran dia oke, dia coba dimainkan oleh pelatih Fabio Grosso, dan apa yang terjadi akhirnya dia tumbang juga di lapangan karena memang belum 100% dia fit. Nah ini juga ya berakibat fatal buat dia dan tidak bisa bermain bersama tim nasional kita di FIFA Matchday melawan Oman dan melawan Mozambik di antara tanggal 5 dan tanggal 9 Juni yang akan datang. Ini sangat disayangkan memang bahwa kita kehilangan kapten, sosok yang punya visi bermain bola sangat baik ya, seorang pemimpin di lapangan, dan itu sudah diakui oleh kita semua bahwa Jai adalah orang yang tepat untuk menyandang ban kapten di tim Garuda kita. Memang pemain-pemain belakang dan penjaga gawang baik Martin Pas atau Emil Audero akan merasa nyaman jika ada sosok Jai Itzes di sana. Tapi kita harus merelakan dia demi untuk karir dia ke depan, untuk tidak semakin parah lagi. Lebih baik Jai memilih untuk istirahat, dan itu jalan keluar yang juga diinginkan ya oleh tim medis Sassuolo. Dia harus memang istirahat paling tidak untuk 2 pekan ke depan. Dia harus tetap istirahat ya demi untuk kebugaran Jai Isis. Maka dalam unggahan Instagram dia pada hari Jumat sore kemarin itu sudah terlihat sekali bahwa dia ada penyesalan, bahwa dia mungkin ya merasa kecewa ya bahwa tidak bisa datang ke Jakarta, tidak bisa bermain di Stadion Gelora Bung Karno bersama-sama dengan semua punggawa yang ditangani oleh John Herman sebagai pelatih kepala di saat melakoni 2 pertandingan di FIFA Matchday, Oman dan Mozambik. Dan kekecewaan itu memang diutarakan di dalam unggahan dia di Instagram pribadi dari Jai Itzes, dan dia mengatakan memang sangat kecewa ketika tidak bisa bersama dengan tim ya untuk bermain, dan dia juga menambahkan bahwa terkadang keputusan terbaik adalah mundur selangkah untuk pencegahan ya, dan memastikan Anda sepenuhnya siap untuk hal yang akan datang. Jadi memang ini sudah bagus, langkah yang tepat ya, daripada kita memaksakan untuk dia bermain dan ada sesuatu yang lebih parah lagi. Saya kemarin juga sudah berkomunikasi dengan Ketua BTN, ya ex manajer tim nasional Pak Sumarji, untuk tidak memaksakan Jai Isis itu lebih bagus, dan Pak Sumarji juga mengatakan bahwa dia setuju dan itu dipertimbangkan dengan baik oleh beliau dan juga dengan John Herman bahwa sebaiknya Jai itu istirahat ya, dan dia tidak bisa bermain mungkin pada yang akan datang ya di FIFA Matchday. Itu ada FIFA Asian Cup di September Oktober. Jai bisa tersedia untuk bisa bermain membela Indonesia, dan dia mendukung sepenuhnya ya buat rekan-rekan, buat Rizky Ridho dan kawan-kawan berjuang melawan Oman dan Mozambik ya, dan dia dalam unggahan dia menambahkan ya semoga sukses kawan-kawan. Nah itu doa dari Bang Jai terhadap tim Garuda kita untuk melakoni FIFA Matchday. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan mengisi posisi dari Bang Jai ya di back tengah? Saya sudah bilang dalam video saya sebelumnya ada beberapa alternatif ya untuk bermain di tengah itu. Kalau nggak Elkan Baggett bisa saja dengan Kevin Dix, didampingi salah satu ya, ada 2 tentunya yang didampingi ya, ada Justin Hubner dan Rizky Ridho. Jadi begini, kalau
Elkan Bagot main, Elkan Bagot akan di tengah, didampingi di kanan oleh Rizky Ridho, dan di kiri adalah Justin Hubner. Kalau Kevin Dix bermain, bisa juga dengan Elkan Bagot di kiri dan Rizky Ridho di kanan, atau Justin Hubner di kiri, kemudian Rizky Ridho tetap di kanan. Elkan berarti main di babak kedua sebagai super sub. Jika John Hetman itu memainkan dengan 3 back ya, jika dia bermain dengan 4 back flat, maka kemungkinan itu bisa aja dengan Elkan Bagot dan Rizky Ridho, atau Elkan Bagot dengan Kevin Dix. Itu opsi-opsi yang bisa dilakukan oleh Coach JH dalam pertandingan baik melawan Oman dan Mozambik. Jika Elkan bermain bersama Ridho dan Hubner, maka Kevin Dix di dalam pola 3-4-3 bisa bermain di posisi kanan ya. Kevin Dix ada di kanan, kemudian di kiri tinggal menunggu apakah Donitri akan bermain di sana atau dengan Calvin Verdong yang kita akan lihat nantinya. Dengan komposisi di tengah bisa saja dimainkan itu oleh, sudah pasti dengan Joe Pelupesi dan Ivar Jenner, itu bisa terjadi. Nah di depan kita akan lihat pasti oleh Romani yang akan ada di sana. Salah satu pemain mungkin ada Ragnar, kita akan melihat, atau Yakob yang bermain di sisi kanan ya kita bisa menunggu, karena kita masih punya juga Eliano Reinders yang bisa bermain untuk posisi tersebut kalau bermain dengan 3-4-3 ya. Dan Jordi Amat juga disiapkan sebagai super sub untuk mengganti di posisi gelandang bertahan. Bahkan saya pikir Jordi itu bermain dengan Elkan Bagot sangat baik saat melawan Argentina ya, bermain dengan di belakang dari Ridho luar biasa. Argentina susah payah walaupun mereka baru habis menjadi juara dunia, dan mereka bisa mendapatkan gol di babak pertama, satu dengan Paredes yang melepaskan tembakan di luar kotak penalti ya. Tapi untuk bisa masuk ke dalam itu agak sulit buat Argentina ya, sang juara dunia, dan mereka bisa menang dengan 2 gol karena Romero bisa mencetak gol di babak kedua. Tapi pertahanan dengan Bagot, Jordi sangat baik bersama dengan Ridho. Namun saat ini di tangan Coach JH tentunya akan ada perubahan yang terjadi dengan yang saya bilang di awal tadi. Elkan Bagot bisa bermain bersama dengan Ridho dan Justin Hubner, kemudian Dix agak bergeser di kanan. Karena kalau Dix bermain lebih ke tengah, posisi kanan itu bisa diambil juga oleh Sandy Walsh yang tampil gacor bersama dengan Buriram United di Liga Thailand. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan sosok Bang Jai. Semoga Bang Jai cepat sembuh, cepat pulih dalam kondisi cedera dia, sehingga Bang Jai bisa bermain buat klub dia Sassuolo di Serie A untuk musim yang akan datang, dan juga bisa bermain kembali di timnas kita yang kita banggakan ya. Wassalam, ciao.